Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Vicky di Breaking News untuk Singing Bright Talents. Pada hari Rabu 5 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menghadiri peringatan hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama atau NU yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Para kiai, ulama, santri, dan ribuan warga NU yang memenuhi acara tersebut menyambut hangat kehadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa terhormat dan bahagianya bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau juga mengungkapkan dapat merasakan aura kesejukan kekeluargaan dan suasana batin yang penuh perdamaian sejak memasuki aula peringatan Harlah NU. Pada kesempatan yang sama, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan akan pentingnya peran NU dalam sejarah perjuangan bangsa. Walaupun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dideklarasikan di Jakarta, namun ujian besar terhadap kemerdekaan itu terjadi di Surabaya, Jawa Timur, di mana para ulama dan santri berjuang mempertahankan NKRI. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan dalam pertempuran 10 November disitulah muncul para ulama sebagai pejuang, perintis, dan pemimpin dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Presiden Prabowo Subianto pun mengapresiasi kiprah NU dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beliau menambahkan keberhasilan sebuah negara tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus diusahakan dengan kerja keras, persatuan, dan moderasi, yakni dengan kesejukan, saling menghormati, saling menghargai, serta saling melindungi semua umat lain. Terlihat Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya senantiasa mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming tiba di tempat acara. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian. Saya kira ada satu hal yang unik
bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun, waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun, saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, Rois Am PBNU yang saya hormati Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, ada sedikit cerita hubungan batin saya, hubungan emosional, karena beliau adalah orang yang terakhir saya jumpai sebelum pemilihan presiden bulan Februari yang lalu. Beliau saya datang dan saya minta doa. Alhamdulillah besoknya lancar. Ketua Umum PBNU yang saya hormati Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Saquf yang saya hormati, Wakil Rois Am PBNU sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati dan saya muliakan, Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang saya hormati, Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Kabinet Merah Putih Saudara Saifullah Yusuf, lebih dikenal Gus Ipul, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, para duta besar negara sahabat yang hadir, dari Uni Eropa,
dari Turki, dari Ukraina, dari Austria, dari Sudan, Tunisia, Maroko, Persatuan Emirat Arab, Oman, Qatar, Pakistan, Malaysia, Filipina, Thailand, Amerika, dan Palestina. Kalau ada negara yang tidak saya sebut, berarti salah staf saya. Minta maaf. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Khofifah Indar Parawansa. Di mana ya berdiri negara? Selamat hadir, selamat terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. Perwakilan tokoh agama yang hadir dari Muhammadiyah, Fatayat, Muslimat, memang generasi muda harus semangat. Perwakilan dari PGI, dari KWI, Hindu Dharma, Walubi, serta tokoh-tokoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir dari Ikatan Putra-Putri NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat dan Muslimat sudah saya sebut 2 kali. Ini ketiga kali. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara dalam peringatan hari lahir NU yang ke-102. Begitu saya masuk aula ini, saya merasa suatu aura kesejukan, aura kekeluargaan, aura niat baik. Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Kabinet Merah Putih, Saudara Saifullah Yusuf, lebih dikenal Gus Ipul. Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, para duta besar negara sahabat yang hadir,
dekat sekali sama ulama karena saya ini mantan prajurit, mantan tentara. Tentara selalu dekat sama ulama. Karena seorang prajurit itu dari sejak muda dia harus berangkat tugas menghadapi bahaya, menghadapi maut. Dan biasanya orang kalau menghadapi maut ya cari kiai. Jadi saya cari kiai ya dari Buddha, ya. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada, nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Mudah-mudahan dalam hari ulang tahun yang ke-102 Nahdlatul Ulama ini Allah berkenan untuk memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga langkah-langkah dan perjuangan para ulama sejak para muassis sampai sekarang senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah besar yang sangat kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa mendapat perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ma nawaina wa ala ma nawas salafus salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجارك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا مشايخنا المسلمين عامة. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاستقامة وحسن الخاتمة وإنا نعوذ بك يا الله من موجبة الندامة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم ذرياتنا وسلم Indonesia ya Allah. Dari Ikatan Putra Putri NU. Kenapa?
akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Itu maksudnya ada reshuffle atau gimana sih Pak? Bahasa Indonesia kan jelas kan. Diartikan sendiri aja ya Pak. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya. Mau lebih jelas lagi? Boleh Pak. Ya. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News untuk Senior Bertalents. Saya Vicky Iman pamit, sampai jumpa.